Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Muhammad Afandi. Pada kesempatan kali ini saya Saida Nafisa Segaf akan menjadi moderator pada presentasi kami kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan tugas rasen film kami yang berjudul Freshwater Wildlife Struggle to Survive Detrimental Season Changes Wild Asia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari penjelasan sinopsis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Evan dengan NIM 187241009 dari asal Prodi Sistem Informasi. Nama saya Bagas Widial Pitona dengan NIM 188241103 dari Prodi Statistika. Saya Muhammad Filda Fahmi, 187241080 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, dari video dokumenter ini, kami dapat mendapatkan sinopsis bahwa dokumenter ini mengeksplorasi keanekaragaman hayati di Asia Timur Laut dan bagaimana satwa liar beradaptasi dengan perubahan musim yang ekstrim, dari musim dingin yang membekukan hingga musim panas yang hangat. Pada musim dingin, suhu yang sangat dingin dan sumber air tawar yang membeku menjadi tantangan besar bagi hewan-hewan seperti rusa sika yang terpaksa memakan kulit kayu untuk bertahan hidup. Angsa whopper bermigrasi jauh dari Siberia untuk mencari makan. Sementara itu, ikan salmon cherry atau biasa disebut yamame dan bangau Jepang menunjukkan adaptasi unik untuk bertahan di tengah dinginnya musim dingin. Yamame menghabiskan musim dingin pertama mereka di hulu sungai, sedangkan bangau Jepang memilih untuk bertengger di tengah sungai untuk menghindari predator-predator seperti rubah merah. Selanjutnya ada musim semi, pencairan es di Danau Baikal dan danau air tawar terbesar di dunia, menandai datangnya musim semi dan memicu perubahan besar bagi kehidupan di sekitarnya. Anjing laut Baikal atau Nerpa dan kotak coklat Ezo bangun dari tidur musim dingin mereka dan mulai aktif kembali. Sungai-sungai yang meluap akibat pencairan es menciptakan habitat baru dan sumber makanan bagi rusa, sika, dan hewan lainnya. Di musim semi pula, salmon cherry mulai perjalanan panjang mereka ke laut. Di musim panas, rawa-rawa dipenuhi kehidupan saat musim panas tiba. Keluarga bangau Jepang sibuk membesarkan anak-anak mereka, sementara salmon cherry dewasa kembali dari laut untuk berkembang biak. Musim panas adalah waktu yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka, di mana mereka harus bersaing dan menghadapi berbagai ancaman. Selanjutnya, film ini membahas tentang musim gugur. Pada musim gugur, siklus kehidupan terus berlanjut saat musim gugur tiba. Salmon cherry yang telah bertelur akan mati, memastikan generasi berikutnya dapat hidup. Bangau Jepang bersiap untuk migrasi panjang mereka ke selatan, dan rawa-rawa perlahan-lahan kembali tenang menjelang datangnya musim dingin. Dokumenter ini tidak hanya menunjukkan keindahan alam Asia Timur Laut, tetapi juga menekankan keterkaitan ekosistem yang rapuh dan kemampuan adaptasi satwa liar yang luar biasa dalam menghadapi perubahan musim yang ekstrim. Selanjutnya, ulasan kelemahan dan kelebihan film akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Farizi Ramatika dengan NIM 188241108 dari Prodi Statistika. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama ada deskripsi yang mendalam, yaitu penjelasan rinci tentang siklus hidup hewan dan ekosistemnya. Lalu yang kedua ada keberlangsungan ekosistem, yaitu menjelaskan hubungan antar spesies dan peran ekosistem dalam keberlangsungan hidup. Lalu yang ketiga ada proses alam yang menggambarkan proses alam seperti perubahan ekosistem, komposisi spesies, struktur vegetasi dalam kurun waktu tertentu, dan proses perkawinan dengan baik. Lalu yang keempat ada ekosistem seimbang, yaitu menunjukkan bagaimana elemen-elemen ekosistem bekerja secara berkesinambungan. Baiklah, saya akan menjelaskan kekurangan dalam film tersebut. Yang pertama adalah pemilihan spesies yang terbatas dengan menekankan pada satwa liar besar saja, yang menjadikan film tersebut kurang perhatian terhadap peran satwa kecil yang juga berkontribusi penting dalam keseimbangan ekosistem. Lalu selanjutnya yang kedua, minimnya pembahasan mengenai adaptasi terhadap kondisi lingkungan eksternal dan keterbatasannya dalam menjelaskan bagaimana spesies mengatasi ancaman yang mereka dapatkan dari di luar ekosistem mereka. Yang ketiga, terlalu terfokus pada kawasan Asia Timur Laut, sehingga film tersebut membatasi wawasan pada lingkungan geografis lain tentang ekosistem air tawar secara luas di tingkat global. Selanjutnya, hasil analisis prinsip-prinsip biologi yang terdapat dalam film akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Alvin Syawal Madani dari Prodi Statistika. Adapun prinsip-prinsip biologi yang kami temukan
dalam film ini yang pertama yakni universalitas. Di sini proses pemijahan katak sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka, terutama saat telur-telur diletakkan di lingkungan yang tepat. Universalitas ditunjukkan melalui proses pemijahan katak sebagai upaya reproduksi untuk melestarikan generasi berikutnya. Selanjutnya prinsip kedua, yakni kontinuitas, bisa ditampilkan di menit ke-40 lewat 27 detik. Perjalanan salmon cherry untuk bertelur merupakan perjuangan yang luar biasa, di mana mereka harus melewati berbagai rintangan dan predator, di mana spesies mempertahankan keberlanjutan kebiasaan reproduksi, meskipun individu harus mengorbankan dirinya. Kehidupan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang selanjutnya, prinsip evolusi bisa ditampilkan di menit 39 lewat 24 detik. Di sini anjing laut di Danau Baikal memiliki adaptasi khusus yang membedakannya dari kerabat-kerabatnya di lautan. Adaptasi spesies unik di Danau Baikal dan anjing laut mencerminkan evolusi, yaitu perubahan genetik yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan spesifiknya. Yang selanjutnya, prinsip diversitas bisa ditampilkan di menit 36 lewat 20 detik. Keberadaan spesies unik di Danau Baikal seperti spons bercabang dan cacing poli menunjukkan diversitas luar biasa. Diversitas ini mencakup variasi organisme dalam suatu ekosistem. Yang selanjutnya, prinsip hemostasis bisa ditampilkan di menit ke-27 lewat 32 detik. Di sini anak burung bangau menghadapi resiko hipotermia jika cuaca buruk, sehingga mereka harus tetap dekat dengan induknya. Perlunya kehangatan dari induk menunjukkan mekanisme hemostasis, di mana organisme berusaha mempertahankan kondisi internal yang stabil untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya, prinsip interaksi. Bisa ditampilkan di menit ke-26 lewat 47 detik. Rubah dan burung bangau merupakan predator yang berinteraksi dalam ekosistem rawa. Dengan burung, bangau memiliki kemampuan untuk mengancam rubah. Ini menunjukkan betapa pentingnya rantai makanan di habitat tersebut. Interaksi, yaitu semua organisme berinteraksi dengan lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, prinsip yang bisa disampaikan oleh rekan saya. Dari yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu satu adaptasi. Adaptasi itu berada cuplikannya pada menit ke-2 sampai 3, menit ke-38, yang dimana salmon cherry dan bangau menunjukkan adaptasi terhadap musim dingin yang ekstrim, yang merupakan contoh adaptasi fisiologis dan perilaku untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang keras. Yang kedua, dinamika predator dalam mangsa, di mana cuplikannya itu berada di menit 14, menit 30, dan menit 41, yang dimana video ini mengeksplorasi predator dalam mangsa yang membentuk ekosistem air tawar. Ini mencakup bagaimana spesies mangsa mengembangkan strategi untuk menghindari predator dan bagaimana predator menyesuaikan teknik berburu mereka. Yang ketiga, siklus hidup dan reproduksi, di mana cuplikannya berada di menit ke-11, menit 20, menit 28, menit 36, dan menit 42, yang dimana ritual kawin dan siklus hidup hewan air yang ditampilkan dalam video menunjukkan pentingnya reproduksi dalam kelangsungan hidup spesies dan bagaimana siklus hidup mereka disesuaikan dengan perubahan musim. Pada menit 1:51 bisa kita lihat di situ ada proses prinsip biologi yang terjadi
homeostatis. Yang kita lihat itu ada ceri salmon yang berada di timur laut Jepang dapat beradaptasi dengan musim dingin dan musim panas yang singkat. Hal ini merupakan bagian dari prinsip biologi. Terus juga kita bisa lihat menit 13 detik ketiga, katak melakukan reproduksi untuk menjaga kelestariannya. Katak jantan berusaha menarik katak betina agar terjadi proses prinsip biologi fertilisasi. Oke, selanjutnya ulasan kualitas isi dan kualitas gambar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Video ini membawa kita menjelajahi dunia satwa liar di ekosistem air tawar Asia. Video ini menunjukkan dengan jelas bagaimana berbagai spesies seperti ceri salmon dan burung bangau beradaptasi dengan musim dingin yang ekstrim dan bagaimana makhluk air menjalani ritual berkembang biak yang menakjubkan. Narasi yang informatif dan visual yang membuat kita memahami bagaimana perubahan musim dan interaksi predator mangsa membentuk kehidupan di lingkungan yang dinamis ini. Gambar yang jernih dan tajam memperkuat pengalaman visual, menampilkan keindahan alam dan perilaku satwa liar dengan detail yang memikat. Warna-warna yang hidup dan pencahayaan yang tepat menangkap keindahan sungai, danau, dan rawa-rawa Asia. Sementara pengambilan gambar yang stabil dan fokus memungkinkan kita untuk mengamati dengan jelas adaptasi dan interaksi satwa liar. Video ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, meninggalkan kita dengan rasa kagum terhadap keajaiban alam dan kesadaran akan pentingnya konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem air tawar yang vital ini. Yang terakhir, kesimpulan. Apakah film tersebut layak dan membantu untuk memahami prinsip biologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya? Oke, yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan apakah video ini layak untuk menjelaskan prinsip biologi, yaitu saya Marco Samuel Tuapatinaya dari Prodi Statistika dengan Prodi 1882411106. Oke, jadi secara umum video berjudul Freshwater Wildlife Struggle to Survive Detrimental Season Change ini sudah sangat baik dalam menjelaskan keenam prinsip biologi, yang mana dari penjelasan teman saya tadi dari Halvin dan Duta pada analisis prinsip biologinya itu sudah mencakup keenam prinsip biologi, yaitu universalitas pada menit 13.00, kontinuitas pada menit 40.27, lalu evolusi pada menit 39.24, diversitas pada menit 36.20, homeostatis pada menit 27.32, dan interaksi pada menit 26.47. Jadi kesimpulannya, isi dari film ini sudah sangat menggambarkan dan sangat menunjukkan bahwa ada 6 prinsip biologi, terutama di ekosistem air secara umum. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kami, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.